Anda mungkin pernah mencoba fitur story di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp, atau di aplikasi yang lain ya. Dan jika Anda pernah mencobanya, fitur story ini sangat powerful buat brand awareness bahkan untuk penjualan. Tapi, bagaimana jika fitur story tersebut ada pada website dan itu didukung penuh oleh Google? Menarik bukan? Itulah sebabnya kali ini kita akan ngebahas tentang fitur web story pada website. Penasaran? Yuk simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas suatu fitur yang menarik, yaitu fitur story pada website. Fitur ini dikeluarkan oleh AMP. AMP Project ya, teman-teman yang sering mengelola website tentu tahu fitur AMP ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama kita awali tentang apa sih yang maksudnya web story ini? Fitur story pada website. Nah, fitur story pada website itu adalah format cerita atau format story yang dibuat untuk web. Fitur ini didukung oleh AMP dan didukung langsung oleh Google. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana bentuknya, ini seperti ini nih. Jadi, kalau kita ngetik CNN, maka dia muncul story seperti ini, visual story from CNN. Nah, oke. Penasaran? Yuk kita coba ya. Ini alamatnya edition.cnn.com.ampstory. Kita coba langsung di web ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini di pencarian, itu seperti di contoh itu tinggal kita klik CNN aja ya. Maka dia akan langsung muncul web story-nya. Nah, tapi sayangnya ternyata begitu dicoba itu nggak muncul. Nah, setelah kemarin saya coba tanya-tanya dengan teman-teman komunitas SEO, ternyata katanya fitur ini belum masuk ke Indonesia. Jadi mungkin baru ada di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Oke, tapi kalau kita penasaran, kita coba cari dengan query lain ya. Nah, CNN Web Story. Nah, ini kelihatan kalau kita langsung masuk ini maka langsung tampil ini web story-nya. Nah, ini ya. Ada banyak web story dari CNN. Kita coba yang mana ya? Coba yang terakhir ini. Nah, nah, fitur web story. Jadi hampir sama persis dengan yang ada di sosial media, di Facebook, di WhatsApp, dan lain-lain di IG juga ya. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, tapi hebatnya fitur ini juga berlaku untuk desktop, nggak hanya untuk HP ya, nggak hanya dibuka lewat HP aja, tapi desktop pun, komputer pun, laptop pun bisa ngebukanya. Oke, kita lanjut ke slide kita ya. Oke, tadi kita udah coba langsung di pencarian. Jadi teman-teman harus ingat, fitur ini belum masuk ke Indonesia, jadi teman-teman harus perhatikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada testimoni dari Washington Post. Jadi Washington Post nggak hanya CNN ya, Washington Post juga termasuk media yang menggunakannya. Nah, as a result of breaking news and information, web story allow us to showcase our quality journalism when there are multiple elements. We bring combine video, photography, motion graphic. This give reader to more visual entry point. They are searching for our cover. Nah, ini testimonial lah dari Washington Post. Jadi ini keren banget fitur story untuk web. Jadi nggak hanya di sosial media. Tapi apa sih kelebihan dari fitur story ini? Nah, di sini di website aslinya itu web AMP ya. Waduh, saya lupa menuliskan di sini ya. Nanti kita coba kunjungi langsung ya nanti. Nah, ini keuntungan pertama, dia dapat membuat create beautiful and engaging content easily. Nah, jadi dijamin bahwa pembuatannya ini mudah. Kemudian
Creative Flexibility for Editorial Freedom and Branding. Nah, teman-teman juga dapat memasukkan berbagai komponen di dalamnya. Bahkan lebih banyak daripada yang ada di sosial media. Kalau di Instagram mungkin kita sulit memasukkan link. Namun dengan web story ini tentu itu jauh lebih mudah. Karena formatnya adalah HTML biasa. Nah, kemudian apa lagi sih? Apalagi keunggulan dari web story dari AMP ini ya. Nah, ini track and measure. Web story ini sudah support analitik, bahkan support juga monetizing. Nah, hebat banget ya. Udah support analitik, jadi teman-teman bisa melihat secara analitik, secara lebih jelas. Mungkin bisa masuk dalam Google Analytics ya. Saya pribadi sih juga belum nyoba ya. Tapi kemungkinan karena Google juga memberi dukungan, berarti kemungkinan bisa masuk dalam laporan Google Analytics untuk web story ini. Bahkan bisa juga di monetize. Nah, kita nggak tahu. Saya belum lihat ya contohnya monetize untuk web story ya, tapi kita nanti mungkin bakal ketemu nanti setelah beberapa waktu. Nah, kemudian tentu saja karena ini di bawah project AMP, yang utama itu adalah fast loadingnya, kecepatannya. Jadi sangat cepat untuk diakses, baik itu dengan gadget maupun dengan desktop ataupun laptop. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini dia. Web story are new modern way to reach existing readers. Oke, kemudian robust advertising support. Ya, dia juga mensupport iklan. Bahkan teman-teman juga bisa masukin link affiliate di dalamnya. Kemudian apa lagi? Ternyata web story ini juga dapat di-share dengan menggunakan link. Jadi betul-betul halaman website ya. Jadi punya link tersendiri dan bisa di-share. Kemudian juga bisa di-embed pada halaman website. Jadi kalau ada developer atau pemilik website yang tertarik dengan story yang kita buat, mereka bisa embed di website mereka. Nah, bayangin kalau teman-teman bisa bikin sebuah infografis yang menarik dan itu ternyata bermanfaat buat orang banyak, tentu akan banyak orang yang mengembed di website mereka masing-masing dan tentu saja itu akan menghasilkan backlink, menghasilkan traffic dan lain sebagainya. Sangat banyak manfaatnya. Kemudian apalagi manfaatnya? Oh, ini dia. Ternyata yang paling hebat juga, ini udah mendukung WordPress ya. Sudah ada plugin, tapi masih dalam versi beta. Saya rasa mungkin dalam waktu dekat akan dirilis versi stabilnya ya. Jadi sudah ada plugin WordPress. Nah, seperti teman-teman tahu, WordPress itu mentenagai hampir 40% dari website di muka bumi saat ini ya. Jadi banyak banget website yang pakai WordPress. Karena ini sudah punya plugin WordPress sendiri, jadi saya rasa akan banyak orang yang mengimplementasikan web story. Dan teman-teman sebagai pemilik website juga gampang banget. Kalau websitenya WordPress ya, tinggal install pluginnya, teman-teman udah bisa membuat sendiri web story. Nah, itulah berbagai kelebihan dari web story yang diusung oleh AMP Project ini, Google nih ya. Kemudian, nah ini adalah keuntungan yang paling hebat gitu, yang paling gede, yaitu story teman-teman itu akan terindeks oleh Google dan dapat muncul di Google. Kalau di sosial media, story teman-teman itu akan hilang dalam beberapa jam, musnah dan tidak mungkin muncul lagi gitu. Hampir tidak mungkin lah ya. Kayaknya nggak mungkin muncul lagi gitu. Kalau mungkin di sosial media, bahkan di WhatsApp, di Facebook atau Instagram. Jadi begitu story teman-teman tuh sudah habis masa waktunya itu, maka akan hilang sama sekali, tidak akan ada jejaknya gitu. Nah, kalau web story ini dia terindeks oleh Google. Jadi kalau teman-teman udah bikin 200 story misalnya gitu atau setahun udah bikin 360 story, itu 360-nya itu tetap berada di indeks Google gitu. Bakal dapat ditemukan. Nah, bayangin potensi trafficnya itu. Kalau kita rancang dengan baik dan benar, ini bakal dapat bermanfaat yang sangat besar ya. Kalau kita saat ini sudah menggunakan story-nya Instagram, story-nya Facebook, story-nya WhatsApp untuk marketing kita, tinggal diubah dikit, kita bisa langsung implementasi ke web story ini. Nah,
Tentu saja keunggulannya itu kita akan dapat aset dalam jangka panjang ya. Aset traffic dalam jangka panjang. Nah, ini menurut saya ini sangat bagus sekali dan ini sangat menarik untuk kita terapin. Nah, tapi sayangnya untuk saat ini untuk Indonesia fitur ini belum tersedia. Belum muncul di pencarian Google, tapi tidak ada salahnya buat kita untuk segera bersiap jikalau fitur ini nanti muncul ya. Oke, jadi kita udah sampai pada simpulan ya. Simpulannya tentu perlu teman-teman ingat bahwa fitur ini awalnya itu, oh ya ini belum saya sampaikan ya. Fitur ini awalnya bernama AMP Story. Kemudian pada bulan Mei kemarin, Mei 2020, itu di rebranding menjadi Web Story. Dan muncul juga kalau nggak salah pluginnya juga pada waktu itu ya, plugin WordPress-nya. Jadi saya rasa dalam waktu dekat fitur ini bakal diimplementasikan oleh banyak website. Nah, tinggal menunggu Indonesia. Karena Indonesia belum ada, belum masuk, mungkin kendala bahasa ya, mungkin kendala bahasa jadi belum diimplementasikan ke Indonesia. Nah, oleh karena itu kita masih ada waktu untuk mempelajari sebenarnya fitur web story ini seperti apa. Teman-teman harus mempelajari secara teknis ya, gimana cara membuatnya. Oke, mungkin pakai plugin gitu, tapi teman-teman juga harus pelajari gimana cara bikinnya. Kita nggak akan bahas pada video kali ini ya. Saya kurang tahu juga, saya belum mencoba. Nah, gimana cara bikinnya, kemudian gimana prosesnya gitu ya, harus dipelajari berapa waktu yang diperlukan, ini juga harus dipelajari. Kemudian segera teman-teman uji coba, nggak perlu di website produksi ya, website uji coba juga nggak masalah. Tapi yang pasti teman-teman harus segera uji coba ini supaya tahu. Jadi early adapter ya. Jangan sampai kita terlambat gitu. Udah banyak orang yang make baru kita coba make gitu. Udah telat dong gitu. Jadi segera pelajari, segera uji coba dan segera terapkan. Maksudnya kita udah mempersiapkan untuk menerapkannya jikalau fitur ini sudah tersedia di Indonesia. Nah, itu dia. Mungkin tiga hal ini yang dapat kita ambil kesimpulan untuk video kali ini. Dan seperti biasa, jika ada yang salah dalam video saya kali ini, tolong teman-teman ingatin supaya saya dapat memperbaikinya. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman juga jangan sungkan untuk menyampaikan kepada saya. Saya terbuka kok dengan segala macam masukan. Jika ada usulan pembahasan, teman-teman bisa masukin di kolom komentar. Sebisa mungkin, usulan teman-teman akan saya buatkan pembahasannya dalam bentuk video. Kemudian, buat teman-teman yang belum tahu, di Projasa Web itu ada namanya Projasa Web Academy. Di situ teman-teman bisa belajar banyak tentang digital marketing. Karena saya udah siapin banyak materi. Mulai dari artikel, video-video juga. Nah, setelah itu, jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman juga bisa konsultasi gratis kepada saya, konsultasi digital marketing, atau yang pengen bikin website bisa konsultasi jasa pembuatan website, bisa langsung konsultasi gratis ke email saya di info@projasaweb.com. Sebisa mungkin saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Tapi kalau saya nggak bisa atau pertanyaannya terlalu sulit gitu, saya nyerah aja gitu ya. Tapi sebisa mungkin akan saya usahakan untuk menjawabnya ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau teman-teman suka video ini, tolong subscribe dan share. Kalau nggak suka, di dislike aja ya. Jangan di report gitu. Kasihan channel saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.